Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, tim Belije akan memberikan sedikit komentar soal polemik pemain naturalisasi timnas Indonesia. Salah satunya adalah salah satu video dari Rocky Gerung yang cukup viral saat ini tentang naturalisasi timnas Indonesia. Ini kita lihat dulu videonya. Ada euforia di dalam persepak bolaan kita, tapi euforia itu membatalkan atau membuat kita lupa bahwa yang bermain di lapangan itu sebetulnya adalah bukan grup yang kita idealkan sebetulnya, karena apa yang sekarang disebut sebagai naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi itu. Waduh, ini menarik nih kata-katanya. Bagaimana bisa? Itu bukan penipuan, itu kan ditayangkan di televisi. Yang penipuan yang bagaimana coba? Menarik nih. Kalau misalnya ada naturalisasi, tentu ya ada sesuatu yang tidak fit and proper dengan prinsip-prinsip patriotisme itu. Patriotisme. Justru itu yang dinaturalisasi itu punya jiwa patriotisme. Dia akan kembali ke ikut pertiwi, membela timnas Indonesia, membawa nama baik timnas Indonesia. Ya, betul. Dan juga mengangkat ranking timnas Indonesia tadinya jauh sekali, sekarang udah mulai merangkak naik, betul ya. Ini kan juga wujud patriotisme karena mereka mainnya itu bukan karena uang, tapi karena memang ingin memberikan prestasi untuk timnas Indonesia, gitu kan? Ya iya. Bagaimana mungkin dia mau membela timnas Indonesia kalau nggak ada jiwa patriotisme, kalau nggak ada jiwa ingin membela timnas untuk menjadikan timnas lebih maju, lebih mendunia. Itu kan berarti punya jiwa patriotisme untuk membawa nama baik negara Indonesia. Padahal dia sudah punya negara sendiri, tapi dia mau kembali ke ibu pertiwi untuk membela timnas Indonesia. Betul bahwa olahraga sepak bola itu udah mendunia dan orang akan saksikan itu kegembiraan di lapangan. Tetapi kalau ada timnas itu dan dianggap bahwa timnas itu harusnya datang dari bibit-bibit kita, dan karena belum ada bibit maka kita naturalisasi, itu juga semacam pembenaran. Soal pembibitan, ini kan selalu menjadi PR tersendiri untuk PSSI dari zaman dulu hingga saat ini, gitu kan. Tapi di RT sendiri kan pembibitan cukup baik dengan hadirnya atau bergulirnya kompetisi-kompetisi usia muda. Bahkan di Liga 1 sendiri ini kan ada aturan di mana pemain U23 wajib main minimal 45 menit. Ini kan bentuk keseriusan, gitu kan. Betul nggak? Betul. Sebenarnya sih pembibitan ini sudah dari dulu. Cuman karena ini sangat mendesak untuk Piala Dunia tahun 2026, sekarang udah masuk ke babak kualifikasi, maka Indonesia atau timnas Indonesia harus ngikut ke Pildun. Nah, untuk mengikut ke Piala Dunia harus mempunyai target, yaitu timnas harus ada naturalisasi sehingga bisa bersaing dengan tim lain, bisa meningkatkan ranking dan bisa masuk ke Piala Dunia. Betul. Apalagi kalau mengandalkan pemain-pemain lokal kan agak sedikit susah juga ya. Karena beberapa kali Sinteyong juga sempat merespon beberapa pemain lokal yang kurang disiplin. Dengan hadirnya pemain-pemain naturalisasi sendiri kan sudah terlihat sekali prestasi timnas Indonesia, permainan timnas Indonesia juga sangat terlihat cukup baik, gitu. Kalau bicara naturalisasi sebenarnya ini sudah ada sejak 2010. Kenapa nggak komentari dari 2010, gitu loh? Ya, anehnya tuh begini. Dia tiba-tiba itu, Bapak Rocky Gerung tiba-tiba ngomentari atau masuk ke dunia bola. Betul. Selama ini kan ke dunia politik terus ya yang dia selalu komentari, gitu kan. Sebenarnya ini kesempatan. Nggak usah dicela, nggak usah dikomentari apa-apa masalah timnas. Biarin aja Bapak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI dan Bapak Presiden dan pengurus-pengurus PSSI lainnya bekerja keras untuk memasukkan timnas Indonesia
Indonesia ke Piala Dunia. Sehingga pembibitan itu berhenti. Jadi kita mesti anggap bahwa walaupun kita kalah melulu, tetapi kita ada upaya untuk menghasilkan prestasi melalui pembibitan. Kalah mulu ini Pak Rocky, menarik ya. pembibitan itu sudah banyak sekali di Indonesia, dari sekolah-sekolah bola. Itu pembibitan dari awal. Dari pembibitan itu, dari sekolah-sekolah bola, kita ambil satu yang berprestasi, kita gembleng lagi, kita uji lagi. Nah, terus nanti di tes untuk masuk ke timnas. Dari timnas 12, timnas 16, 17, 19, timnas ke-20, 21, sampai ke-23, sampai senior. Itu semua melalui jenjang seleksi dan selektif, bukan kayak zaman dulu pakai lokal tapi pakainya titipan. Kalau sekarang anti titipan, Pak Rocky, semua harus transparan. Jadi makanya untuk memajukan timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia, Bapak Erick Thohir mendatangkan naturalisasi, dan itu juga bukan warga lain, itu masih ada hubungan darah sama negara Indonesia. Itu juga sama-sama warga Indonesia, Pak Rocky. Cuma bedanya dia lebih tinggi, lebih berpengalaman, lebih tinggi orangnya dibanding dengan timnas kita sendiri yang lokal. Gitu, Pak Rocky. Nah, kalau ngomongin soal prestasi juga, pemain-pemain muda Indonesia sebenarnya sudah berprestasi ya. Yeah. 2013 contohnya, eranya Evan Dimas, betul. Yeah. Kita sempat dijulukin timnas Indonesia sebagai Barcelonanya gitu, Barcelona Asia waktu itu. Tapi dikarenakan pemain-pemain muda ini tidak mendapatkan persaingan yang kompetitif dengan pemain lainnya, efeknya kan bisa lihat sendiri gitu loh. Cuma tersisa mungkin kalau tidak salah sisa Putu Gede Juniantara yang masih bermain di level tertinggi, kemudian juga ada Hansa Muyama, dan sisanya banyak yang bermain di bawah rata-rata. Bahkan Evan Dimas sendiri dikabarkan sempat katanya mau pensiun, meskipun pada akhirnya tetap main gitu kan. Ini kan jadi bukti bahwa sebenarnya alasan pemain naturalisasi ini didatangkan adalah untuk membuat timnas Indonesia lebih kompetitif, sehingga pemain-pemain lokal nantinya bisa setara dengan pemain naturalisasi. Tujuan utamanya adalah itu. Iya, benar. Melalui kurikulum yang bahkan bisa dibantu dengan ilmu-ilmu olahraga mutakhir kan. Jadi kita mesti hidupkan kembali bahwa sepak bola itu kebanggaan nasional, bukan hasil dari naturalisasi. Kira-kira dalilnya itu peristiwa Presiden Jokowi mungkin ketika masuk lapangan memuji-muji lalu di mulyonokan, itu juga penanda sinisisme, bahwa seolah-olah hendak dikatakan ya Pak Presiden, iya kita menang, tapi Pak Presiden tidak memberi perhatian penuh pada olahraga, sehingga terpaksa kita mesti seperti kebiasaan Pak Presiden. Pak Rocky, nyenggol politik, olahraga nyenggol politik, ini unik ini. jangan begitulah, Pak Rocky. Pak Rocky kalau benci orangnya saja, jangan memprovokator. Itu namanya memprovokator, memprovokasi fan-fan untuk membenci Jokowi, membenci pemerintahan, membenci Erick Thohir, dan semuanya Pak Rocky dibenci. Kenapa Pak Rocky sih? Coba pikir yang waras, coba Pak Rocky. Pak Rocky coba andil dalam negara ini, negara Indonesia. Coba yang punya bakat apa Pak Rocky itu, taruhkan buat negara Indonesia, biar negara Indonesia itu maju, pemerintahannya benar. Jangan cuma ngomong, nyolot. Sejelek-jeleknya orang, Pak Rocky, dengerin lu Pak Rocky, sejelek-jeleknya orang itu orang yang menjelekkan orang lain, dan sebodoh-bodohnya orang itu yang membodohi orang lain. Sehina-hinanya orang, ya orang yang menghina orang lain. Makanya Pak Rocky, dengerin kata-kata saya. Saya bukannya menasihati, cuma dengerin aja. Mau dilaksanakan atau mau dipakai, mangga. Kalau nggak dipakai, buat nopo-nopo Pak Rocky. Maksud saya itu benar. Udah, kalau Pak Rocky punya jiwa kebangsaan, patriotisme, nasionalisme, ya negara Indonesia majukan, coba andil, coba Pak Rocky andil buat negara Indonesia. Apa bisa untuk memajukan negara Indonesia? Jangan cuma ngomong nyolot. Kebencian
itu nggak baik, Pak Rocky. Menyebar kebencian, ya, terus fitnah, menjelek-jelekan orang lain, itu nggak ada gunanya. Orang sekarang udah pinter-pinter, Pak Rocky. Pak Rocky, orang sekarang udah pinter-pinter. Kalau emas itu pasti kuning, tapi kalau bukan emas, ya nggak berwarna kuning. Paksa kita mesti seperti kebiasaan Pak Presiden, hutang luar negeri, karena berhutang dulu dari luar negeri, sehingga dianggap juga pemain-pemain yang dinaturalisasi itu sebetulnya sama seperti minjem dari luar negeri. Itu sedikit sekali. Pak Rocky, itu bukan meminjem. Kalau udah dinaturalisasi, tanda tangan jadi WNI itu selamanya, nggak minjem. Itu bukan minjem. Ngajak orang yang sudah ada darah Indonesia masuk warga negara Indonesia, tanda tangan, itu tidak minjem, bukan minjem, tapi udah masuk warga negara Indonesia, bukan minjem. Itu sih cuma kejelekannya Pak Rocky aja, pikirannya negatif sama pemerintahan Pak Jokowi. Kita tahu di dalam timnas kita itu sebetulnya nasnya itu sedikit sekali itu, yang lebih banyak adalah natnya, itu naturalisasi. Menarik sekali, ini menarik ya, soal naturalisasi di timnas Indonesia ini kan seolah-olah membeda-bedakan antara pemain lokal atau pemain lokal dengan pemain-pemain abroad gitu loh, atau pemain-pemain diaspora. Ini kan suatu hal yang sebenarnya tidak pantas untuk dibicarakan, apalagi kalau kita bicara soal pemain abroad. Sebutlah timnas Prancis, ini kan mayoritas juga diisi banyak pemain-pemain naturalisasi. Tidak ada yang, bukan tidak ada ya, mungkin mayoritas diisi pemain-pemain yang memang berdarah campuran atau pemain-pemain dari negara lain yang kebetulan lahir di Prancis. Tapi bisa dilihat sendiri prestasi timnas Prancis kan dalam 10 tahun terakhir sangat luar biasa. Iya. Ini coba dicontoh oleh Indonesia. Iya benar. Dan sebenarnya itu kalau soal itu masalah-masalah naturalisasi atau apa yang menyangkut kemajuan negara Indonesia, harusnya jangan dibeberkan atau diomongin di media sosial. Harusnya mendukung apapun caranya. Yang penting bangsa Indonesia, timnas Indonesia maju, bisa berkiprah di dunia internasional. Itu Pak Rocky yang penting. Bukan malah menjelek-jelekan atau mengomentari ini dan itu. Itu salah. Kalau warga Indonesia, apapun yang dilakukan untuk negara Indonesia, untuk memajukan negara Indonesia, ya harus kita dukung, harus kita junjung. Apa bentuknya? Yang penting nggak menyalahi aturan-aturan internasional atau aturan-aturan agama dan sebagainya, yang aturan-aturan hukum. Yang penting itu, Pak Rocky, kita dukung. Apalagi pembangunan di negara Indonesia itu sekarang, Pak, ini infrastruktur, terutama IKN. Ya, untuk membangun IKN, ya harus kita dukung. Itu pembangunan jangka panjang, dan itu untuk negara kita, bukan untuk orang lain. Harus kita dukung. Apapun caranya, kalau bisa, kalau Pak Rocky punya harta yang banyak, bantu biar jadi. Itu acung jempol saya itu sama Pak Rocky. Cuma mulutnya aja nyinyir aja. Dan kalau mau bantu timnas mungkin bisa juga dengan membuat sekolah sepak bola gitu. Materi yang baik menurut dia. Tadi timnas ya kan ya, ngomongin timnas. Iya, tadi bilang ya, katanya harus ada kurikulum dan sebagainya, kurikulum untuk berlatih dan sebagainya. Sudah dilakukan, untuk Indonesia sudah dilakukan. Cuma ternyata apa? Untuk ke jenjang Piala Dunia itu udah nggak mampu, Asia aja nggak mampu, apalagi dunia. Makanya kesempatan ini adalah kesempatan yang terbaik untuk bisa menjunjung prestasi dari timnas Indonesia sendiri, Pak. Nah, mungkin ini salah satu hal yang sangat penting dari komentar ini adalah jangan sampai terjadi perpecahan, apalagi sampai gagal ya. Karena sebelumnya juga Piala Dunia U20 sempat gagal karena beberapa orang politik yang mengomentari soal sepak bola Indonesia. Waktu itu
itu kan juga korbannya kan pemain U20 kan akhirnya seperti kehilangan semangat gitu. Iya, makanya Pak Rocky itu dari pengalaman itu, pengalaman dunia bola disangkut pautkan dengan dunia politik, itu berabe nantinya, kacau. Dan takutnya karena komentar-komentar orang-orang ini pemain terusnya jadi tidak ada semangat. Nah, itu juga merasa tersinggung juga, padahal kan mereka sudah mengorbankan keluar negara mereka di negara sebelumnya demi membela timnas Indonesia. Itu kan kalau saya ya sebagai pemain saya sih pasti rugi banget gitu loh, kehilangan paspor Eropa gitu loh, demi membela timnas Indonesia notabene peringkat 130-an saat ini ya. Iya. Mereka berkorbannya kan seperti itu gitu loh. Mereka kehilangan paspor Eropa mereka, di mana mereka seharusnya bisa dengan mudahnya berpindah-pindah klub, sekarang mungkin agak kesulitan karena masalah ranking. Makanya mereka target utamanya adalah meningkatkan ranking timnas Indonesia di peringkat 100 besar. Iya, sebenarnya harus bangga kita sebagai warga negara Indonesia, apapun yang dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan timnas kita mencapai tujuannya sampai peringkat 100. Nah, kita harus bangga, apapun yang dilakukan oleh pemerintah atau PSSI, kita harus bangga, kita dukung. Perubahannya sangat signifikan sekali gitu. Iya, dari 100 berapa awal 100 sebelum 170-an dan 170-an ya, 160 ke atas ya. Sampai sekarang ini 129 ya kalau tidak salah. 129 itu udah meningkatnya udah pesat sekali, 50 ya, 50 tingkat gitu meningkatnya. itu dari kerja kerasnya pihak PSSI, terutama ketua umumnya sekarang Pak Erick Thohir. Saya bukan mengagung-agungkan Pak Erick Thohir, enggak, tapi memang kerjanya nyata. Jadi bukan cuma ngomong, tapi dia kerja juga ngomong kerja, enggak banyak ngomong tapi kerjanya. Itu hasilnya ada, pembukaan hasil. Ya memang sih harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Itu pasti. Kayak kita mau sekolah yang lebih bonafit, misalnya kita mau sekolah SMP, SMA atau berbagai yang lebih bonafit. Ya berarti kita harus mengeluarkan uang banyak, soalnya biayanya gede untuk masuk sekolah itu. Sama, kita mau makan enak juga harus mengeluarkan biaya gede. Aduh, biasa makan tempe tahu. Ya, kalau pengen nasi padang, ya yang tempe tahu bulan 10.000, nasi padang harus tambah 9.000 atau 10.000 lagi. Itu sama. Kalau kita ingin meningkatkan prestasi, ya berarti kita harus meningkatkan biaya, dananya harus meningkat. Kalau dana yang semula dikucurkan, ya nggak bakalan meningkat. Itu sama Pak Rocky. Pak Rocky pengen, kalau Pak Rocky pengen meningkat, ibaratnya jadi orang yang berguna untuk Indonesia, untuk negara Indonesia, ya Pak Rocky, satu, jangan banyak nyinyir. Kedua, bantu pemerintah, gimana solusinya untuk bisa meratakan pembangunan lah, memajukan ekonomi, bagaimana caranya Pak Rocky harus, jangan cuma nyinyir. Betul. No sen, omong kosong itu Pak Rocky. Karena setiap kritik itu harus disertai dengan solusi. Seperti misalnya kritik timnas ini pembibitannya nggak bagus nih, kurikulumnya kurang bagus. Dia coba untuk membuat SSB sendiri dengan kurikulumnya dia, dan dia tunjukkan nih bukti bahwa SSB saya dengan kurikulum yang saya berikan sesuai dengan keinginan saya, terbukti bahwa pemuda ini bisa bersaing misalnya. Seperti itu adalah bukti nyata, tidak asal bicara gitu. Iya. Ya, tadi kan bilang harus ada kurikulum. Ada juga kurikulum seperti apa? Tujuan ke Bapak Erick Thohir. Pak Erick Thohir, dia punya kurikulum bola. Bermain bola kurikulumnya begini. Coba kasihkan Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir nanti kerjasama sama pelatih, sang pelatih. Nanti sang pelatih itu juga nanti berunding sama asisten-asistennya gimana caranya bisa menjalankan teori atau mungkin kurikulum yang Bapak Rocky Gerung tunjukkan. Nah itu oke berarti. Nah itu berarti memberikan saran solusi dari masalah timnas saat ini. Nah itu Pak Rocky. Tapi kalau cuma bicara tanpa bukti, itu ya siapapun juga bisa gitu. Itu namanya tong kosong berbunyi nyaring. Tahu kalau kita tong kosong berbunyi nyaring? Gak ada isinya. Gak ada isinya. Jadi memang harus diberikan bukti nyata dari omongan tersebut. Kritik boleh,
sangat diperbolehkan kritik, tapi perlu juga adanya saran, perlu juga adanya apa istilahnya perbaikan-perbaikan yang nantinya bisa dilakukan oleh Erick Thohir jika memang ide-ide atau kurikulum yang diberikan Pak Figurung cocok dengan standarisasi PSSI saat ini gitu. Apalagi kan kalau punya tujuan sama kan bagus juga kan. Misalnya ternyata kurikulum Pak Figurung ternyata bagus nih, bisa bikin bibit muda dan bibit mudanya bisa main di luar negeri, ini kan luar biasa gitu loh. Iya. Coba Pak Rocky Gerung kasih semangat coba buat pemain muda-muda Indonesia ini. Biar namanya semangat tinggi, bisa menjadi prestasi yang lebih maju. Ya, dan juga harus bisa bersaing dengan pemain-pemain diaspora gitu. Ya, karena kan kalau dari segi level kompetisi memang kita harus akui pemain diaspora ini kan rata-rata bermain di Liga Belanda, Liga Italia, Liga Belgia yang notabene peringkatnya jauh sekali dari Liga Indonesia. Bahkan Liga Indonesia sendiri kalau tidak salah ini masih berada di bawah Liga Malaysia dan Liga Thailand. Jadi kan dari sini udah kelihatan loh, kualitas pemain lokal kita masih di bawah pemain Malaysia dan Thailand. Makanya diperlukan pemain naturalisasi supaya pemain lokal kita bisa meningkatkan kualitasnya sehingga bisa bersaing di kompetisi minimal ASEAN lah untuk pemain-pemain lokal kita di Liga Indonesia ya. Iya benar. Jadi harus ada kualitas, peningkatan kualitas dari segi permainan atau mungkin dari segi yang teknik atau yang lainnya, sehingga bangsa Indonesia nggak dipandang rendah, nggak disepelekan ataupun nggak diremehkan dalam bidang apapun itu, baik di bidang olahraga atau di bidang militer atau di bidang perekonomian, itu nggak dipandang remeh dan disegani untuk seluruh negara-negara yang ada di dunia ini, Pak. Jadi tolonglah Pak Rocky kasih semangat buat timnas Indonesia yang sekarang udah memasuki babak ronde ketiga Piala Dunia tahun 2020. Semoga dengan kritik-kritik seperti ini juga kita memang butuh, karena memang kita juga jangan sampai terlena dengan hadirnya pemain naturalisasi. Bagaimanapun juga pembibitan adalah salah satu hal yang penting untuk kemajuan sepak bola Indonesia, karena naturalisasi ini kan bisa dikatakan jangka pendek untuk mengejar prestasi saat ini. Karena kalau ngandelin pemain lokal aja kan untuk tingkat ASEAN saja kita masih agak sedikit masih repot ya. Thailand, Vietnam kita sedikit cheaper gitu. Dengan hadirnya pemain naturalisasi ini semoga bisa meningkatkan kualitas pemain-pemain di Liga Indonesia supaya lebih baik. Contohnya Rizky Ridho nih, bagus banget banyak. Baiknya rating dia itu lebih bagus daripada pemain yang bermain di Serie A di tim Australia. Ini kan luar biasa, sebuah peningkatan yang mungkin buat orang-orang yang memang jarang nonton timnas atau FOMO ini kan, wah, kok bisa gitu. Itu contoh-contoh pemain lokal ya. Apa namanya, buat pemain lokal yang lain itu bisa mencontoh si itu contoh Sulaiman juga kemarin main cukup profesional sekali meskipun bermain di Liga Indonesia. Ini kan menunjukkan semangat gitu loh dari mereka supaya mereka mau bersaing dengan pemain diaspora. Jadi meniru gaya-gaya Eropa itu. Yang terpenting itu, pendidikan itu nggak harus mungkin. Kalau misalnya pendidikan itu di orang lokal semua misalnya, pemain kita semua itu nggak ada daya saing atau mungkin nggak bisa melihat. Nah, levelnya juga sama seperti ini Malaysia benar sekarang naturalisasi. Tapi yang bermain naturalisasi itu bermain yang di lokal, di regional. Kita sudah pernah mencobanya dulu. Kita kenal sekali Beto Gonzalez, Igo Nevo, Christian Gonzalez yang memang di Liga Indonesia sangat luar biasa sekali. Tapi ketika bermain di ASEAN tidak ada prestasi yang diberikan, tidak ada prestasi yang cukup signifikan untuk di runner up AFF kan. Itu sudah bukti loh. Iya. Bukti nyata. Kita prestasi pemain-pemain yang itu juga udah lumayan sampai runner up. Runner up-nya mentok di runner up. Nah sekarang itu targetnya bukan ASEAN, sekarang Asia dan dunia. Asia dan dunia sekarang targetnya. Nah, untuk fokusnya ke dunia, Piala Dunia. Jadi nggak ngurusin soal itu ranking FIFA, nggak ngurusin ke AFF, nggak ngurusin sekarang. Yang ngurusin cuma nggak begitu difokuskan ke situ kan, dulu kan fokusnya ke AFF. Ya, mentok di ASEAN masih mentok di runner up doang. Sekarang nggak prestasi gimana Pak? Sekarang udah mencapai ke kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga.
Ya. Bahkan lawan Australia dan Arab Saudi kita bisa nahan imbang. Ini Nah kemarin masuk ronde apa namanya masuk masuk kualifikasi Piala Dunia udah termasuk lolos ke kualifikasi Piala Asia 2027. Itu sudah prestasi yang membanggakan. Gak usah ada babak penyisian lagi, nggak setelah usah sekian lama. Setelah sekian lama akhirnya kita bisa main di Piala Asia lagi tanpa kualifikasi. Ini sih mudah-mudahan ya ini bisa masuk lolos ke Piala Dunia yang 2026. Amin. Sekarang ada lagi nanti ada tambahan amunisi baru dari Bapak Erick Thohir yang akan muncul nanti, yang akan bermain mungkin mungkin bulan lawan Bahrain atau lawan bulan depan ya, bulan depan. Ya kan semoga bisa main. Mudah-mudahan bisa main lawan Bahrain sama Cina ya. Iya, lawan Cina. Dan dapat kemenangan, dapat poin 3 ya. Targetnya Memang memang 3. Nih kalau dua bulan depan targetnya poin 6. Tapi lawan Jepang. Lawan Jepang sih ya mudah-mudahan sih bisa memberikan kejutan lagi. Ya, bisa memberikan kejutan atau bisa namanya bertahan. Betul. Bisa Minimal 1 poin. Minimal 1 poin. Lawan Jepang memang salah satu tim nomor 1 di Asia. Tapi kalau melihat permainan lawan Australia dan Arab, kita tentunya harus optimis, apalagi nanti kita akan kedatangan Mads Hilgers dan Eliano Reisner ya. Iya. Adik dari Tijani Reynolds, dan kalau nggak salah market value-nya ini hampir setara dengan timnas Thailand dan timnas Malaysia. Ini kan berarti menunjukkan kualitas pemainnya luar biasa nih. Ya, dari satu pemain aja udah satu sekuat gitu. Ini kan berarti kan memang pemainnya pemain bagus gitu. Dan kita beruntung bisa dapetin pemain sekelas Mads Hilgers dan juga Eliano Reisner. Nah itu kalau nggak ada jiwa patriotismenya, nggak ada jiwa nasionalismenya, ingin membela timnas Indonesia, nggak mungkin dia mau jadi warga negara Indonesia. Mending nunggu aja gitu, nunggu dipanggil timnas Belanda mungkin ya. Tapi karena mereka punya rasa, wah ini waktu yang tepat buat membela timnas Indonesia, karena kan prosesnya juga lama nih Mads Hilgers dan juga Eliano kan. Dari sebelum Erick Thohir pun sudah sudah dicoba dirayu, ternyata masih belum mempan, dan Erick Thohir akhirnya berhasil. Ini kan berarti. Tapi nggak tahu gimana caranya Bapak Erick Thohir bisa merayu. Jadi pemain heran itu. Bahkan Jai Ijes ini kan pemain Serie A mau loh membela timnas Indonesia. Padahal Serie A ini kan ketat juga nih aturannya. Biasanya untuk negara harus peringkat 100 besar. Ternyata Indonesia yang peringkat 120-an saat ini kan. Padahal mereka nggak masuk ke timnas Indonesia aja udah transfernya udah tinggi. Iya, udah. Nggak ada pengaruh sebetulnya, nggak ada pengaruh dengan penghasilan mereka. Tapi itulah panggilan patriotisme dari para diaspora Indonesia yang ingin membanggakan timnas Indonesia. Iya, membela Ibu Pertiwi, panggilan Ibu Pertiwi kan. Betul. Sehingga waktu mendengarkan lagu-lagu Indonesia Raya, kemudian lagu-lagu nasional kita, dia sampai meresapi, sampai menangis itu. Martin Paes menangis ya. Itu berarti benar-benar dia itu menghayati, walaupun tidak tahu artinya, menghayati. Mau belajar. Kalau Martin Paes juga sekamar dengan Sandy Walsh dan sempat belajar bahasa Indonesia meskipun masih terbata-bata waktu itu. Tapi ini kan bukti bahwa mereka juga punya jiwa patriotisme untuk membela timnas Indonesia itu. Bagaimana? Dan mainnya pun nggak asalnya udah yang penting main. Mereka main benar-benar ngotot. Iya. Sampai dia bilang katanya kan saya berani mati-matian untuk membela timnas. Iya. Waduh, Pak Rocky bisa mati-matian bela negara Indonesia enggak? Coba Pak Rocky benar-benar mau membela negara Indonesia mati-matian apa enggak? Coba kayak pemain bola itu. Pemain bola mati-matian Pak Rocky, jangan salah. Sambar kaki aja udah patah, itu bisa masuk rumah sakit, bisa lumpuh, bisa diamputasi. Ya Pak Rocky mau nggak sanggup nggak kayak gitu? Itu punya jiwa patriotisme, nasionalisme, membela negara Indonesia itu nggak usah manggul senjata, itu ya pakainya itu bola. Orang dia bisanya bola, main bola. Jadi membela negara Indonesia atau mungkin menjunjung tinggi martabat bangsa ya karena dia bisanya bola, ya kan bermain bola. Itu Pak. Kalau Rocky bisa yang hobi nyinyir ya silakan aja seterusnya nyinyir Pak Rocky lah. Saya ikut campur urusannya Pak Rocky, urusannya Pak Rocky sendiri. Dan ya itulah komentar yang bisa kami berikan terhadap video sempat viral soal Bapak Rocky Gerung yang
menyenggol timnas Indonesia. Ini hal yang sangat luar biasa unik. Tapi tentunya kritik dan saran juga kita patut berikan terima kasih kepada Ki Gerung atas kritiknya, meskipun kritiknya mungkin agak kurang tepat dan sedikit bisa memecah belah. Dan semoga kedepannya timnas Indonesia bisa bermain lebih baik lagi, terus mendatangkan lebih banyak pemain lagi supaya pemain-pemain lokal kita juga punya semangat untuk bersaing nantinya supaya bisa selevel dengan mereka. Dan contohnya adalah Siro dan Witan Sulaiman mampu bersaing. Kenapa yang